Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Nurjanah dari Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Palangkaraya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar fikih muamalah kontemporer. Yang mana yang pertama itu adalah pengertian fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah kontemporer itu terbagi menjadi 3 kata, yakni kata fikih, muamalah, dan kontemporer, yang mana masing-masing kata memiliki arti atau maknanya. Yang pertama ada fikih. Fikih secara etimologi memiliki arti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Pada pengertian ini, untuk memahami sebuah permasalahan diperlukan pengerahan potensi akal. Sedangkan menurut ulama usul fikih, fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil yang terperinci. Secara garis besar, fikih dapat dibagi menjadi 2, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa, zakat, sholat, dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat ta'abudi. Oleh sebab itu, segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah hanya karena perubahan zaman dan tempat. Kemudian fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua ada kata muamalah. Lughawi berasal dari kata a'mila, ya'malu, a'mala. Kemudian alamuf menjadi a'mala, yu'amilu, mu'amala. Saling melakukan. Dan dalam bentuk jamaah, mu'amalat, bahkan dalam arti umum, hubungan antara manusia sebagai tetangga, keluarga, atau pasangan yang sudah menikah. Sedangkan secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, gadai, dan sewa menyewa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara orang pribadi dengan pribadi lainnya, maupun antar badan hukum seperti firma, negara, yayasan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kontemporer. Kontemporer sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai pada waktu yang sama, semasa, sewaktu-waktu, dan pada masa kini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontemporer adalah segala sesuatu yang mengacu pada hal-hal saat ini. Kemudian dari penjabaran di atas dapat kita ambil garis besarnya saja mengenai pengertian fikih muamalah kontemporer, yakni adalah suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dalam bentuk transaksi pada saat ini atau modern, atau pada saat modern ini ya. Kemudian yang kedua ada karakteristik fikih muamalah dalam Islam. Adapun karakteristik khusus fikih muamalah yang terdapat dalam kitab Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asyirah Fikih Al-Islami karya Dr. Muhammad Utsman Sabir adalah yang pertama itu ada fikih muamalah dibangun atas dasar prinsip-prinsip asas yang bersifat umum sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, pada dasarnya segala hal yang berkaitan dengan muamalah atau transaksi hukumnya diperbolehkan atau halal. Yang mana artinya di sini Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dalam bermuamalah serta mengembangkan aktivitas ekonomi. Namun, hukum asal ini dalam hal ibadah adalah haram, sampai ada dalil dari nas baik Al-Quran maupun sunnah yang membolehkannya. Hal ini karena
agar manusia tidak membuat-buat sesuatu yang tidak ada dalam agama tanpa ada dalil yang mendukungnya. Kemudian yang ketiga adalah fikih muamalah dibangun atas dasar memperhatikan alasan dibuatnya hukum serta menjaga kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir ada fikih muamalah menggabungkan antara sifat yang tegas, luntur, tetap, atau sabat, dan menerima perbuatan. Kemudian ada ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan situasi kontemporer atau modern dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada kaidah fikih muamalah. Fungsi dari kaidah-kaidah fikih sebagai klasifikasi dan generalisasi hukum-hukum cabang al-fiqh menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang sama. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fikih ini, para ahli fikih merasa lebih mudah dalam menerapkan hukum terhadap suatu masalah yang berkaitan langsung dengan realitas yang ada. Dan yang terakhir ini adalah prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer. Prinsip ekonomi Islam adalah tauhid atau keimanan. Jadi, dalam setiap operasionalnya, setiap individu harus mencerminkan pribadi yang benar-benar beriman kepada Tuhannya. Dan ini ada kandungan dari prinsip ekonomi Islam atas dasar tauhid. Yang pertama itu adalah misi khalifah atau istiqaf, yakni sebagai wali Allah memakmurkan buminya. Yang kedua ada misi ibadah, yakni sebagai hambanya yang takwa dan taat. Dan yang ketiga itu adalah keseimbangan dunia akhirat atau tidak pincang salah satu sisi. Adapun prinsip utama dalam muamalah yaitu yang pertama adalah salah satu dari banyak karunia-Nya yang diberikan kepada umat manusia dan manfaat manusia. Terus prinsip yang kedua itu adalah Allah yang memberikan manusia wewenang untuk segala harta sehingga ia akan bertanggung jawab. Prinsip yang kedua itu adalah Allah yang memberikan manusia wewenang untuk mengelola harta sehingga ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu, dalam penggunaan kepemilikan dan sarana untuk mendapatkannya akan tunduk. Ia akan tunduk. Kemudian ada yang ketiga yaitu prinsip kepemimpinan properti bukanlah tujuan, tetapi dia bermaksud untuk menikmati perhiasan dunia yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya melalui rizki yang baik dan sarana untuk mewujudkan maslahah bersama. Prinsip keempat adalah kemampuan untuk mengembangkan properti dan larangan menimbunnya dan memonopolikannya. Prinsip tersebut menjelaskan cakupan manfaat properti sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dan prinsip yang kelima adalah catatan proses transaksi. Antara upaya pengamanan dalam suatu transaksi dari perselisihan, kelupaan, kerugian, dan yang lainnya. Syariat memerintahkan verifikasi melalui catatan, jaminan hipotek untuk melindungi setiap hak milik, dan juga kesaksian. Sekian penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip dasar fikih muamalah kontemporer. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.